يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk pertama dan utama kali saya untuk memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang kita terima, ya. Sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan satu kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengisi umur kita dalam rangka untuk menambah amal kebaikan kita. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang satu doa, di mana doa ini adalah suatu pekerjaan atau suatu proyek yang mega besar, yang tertuang dalam satu kalimat dalam satu hadis, Allahumma aslih li dini alladhi wa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku, alladhi wa ismatu amri, karena dia, agama itu adalah penjaga dari segala urusanku. Jamaah rahimakumullah, dinullah, dinul Islam, agama Allah adalah agama Islam, adalah agama yang telah dibangun dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Diibaratkan adalah sebagai bentuk bangunan yang tersusun begitu indahnya, ya, seperti bangunan yang indah. Zaman Allah, dan Islam itu sendiri telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi sepeninggal Rasulullah SAW, ya, telah disempurnakan agama Islam. Adalah agama idealis, ya, tidak ada sedikit pun kekurangan. Segala urusannya, ya, dari mulai perkara yang besar, yaitu tentang masalah tauhid, kepada masalah yang kita temui, mau tidur, ya, itu ada aturan-aturan di dalam tata cara tidur, ya. Hanya Islam. Jadi tidak ada agama yang bisa menjawab suatu urusan, ya, kecuali kelengkapan dalam agama Islam. Idealis tentang agama Islam ini telah sempurna, tetapi keberadaan kita jauh di atas itu. Maka Allah Subhanahu wa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita supaya aslih atau silah, ya, adalah bentuk upaya kita untuk menyempurnakan atau menyambung dari agama itu sendiri. Karena kita semuanya, ya, sesuai dengan tingkatan keimanannya, masih sekali banyak celah kekurangan dalam pemahaman maupun pengalaman di dalam agama. Kalau selama ini kita mungkin tidak begitu memahami tentang akidah, kalimat syahadat, ya, maka Rasulullah SAW mencontohkan jadi itu imanikum, ya, maka perbaikilah selalu kalian dalam iman kalian, yaitu dengan cara aksaru la ilaha illallah, yaitu dengan cara memperbanyak ucapan la ilaha illallah, yaitu ikrar, ya, atau sumpah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya tidak ada sesuatu yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita jelas banyak sekali kekurangan
pemahaman tentang bagaimana kita sholat. Ya, coba dites sholat ini dari mulai takbir sampai salam. Kira-kira masih banyak kekurangan nggih? Kalau kita merasa kita kurang, berarti kita harus belajar. Proses belajar bosan. Ini tabiat manusia, ya. Tabiat manusia adalah rata-rata ini tidak enggan untuk belajar kebaikan dalam sisi sholat. Dalam sisi sholat di situ ada bacaan-bacaan Al-Qur'an, ada bacaan-bacaan doa. Sekarang pertanyaannya sekarang itu Al-Fatihah udah kita sempurnakan belum? Bu, bacaan Al-Fatihah ini pun terus dari. Jadi tak kalau kita menyadari terus lanjut. Padahal Al-Fatihah sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, oleh para sahabat, oleh Rasulullah dan diteruskan oleh para sahabat. Itu sudah sempurna, sudah ada. Ya, jiplakannya atau contohnya sudah ada. Tinggal kita penyusunan kita asli ini menyambung, memperbaiki agama ini ya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi proses-proses untuk perbaikan inilah yang dinilai oleh Allah. Seberapa jauh kita, target kita adalah bagaimana kita sholat kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan sholat itu luar biasa. Agama kita beda dengan agama lain, Bu. Dalam sisi ibadah. Ya. Tapi Allah akan menghargai kita, sangat menghargai kita. Ya, setiap upaya kita, kesusahan kita itu akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda beruntung, kita orang Muslim itu sangat beruntung, ya. Tatkala kita sholat hanya sebelum sholat 2 rakaat sebelum subuh itu nilainya berapa, Bu? Kebaikannya sepenuh dunia. Tatkala jenengan sholat 2 rakaat ini tidak ditinggalkan, maka jenengan sudah mengumpulkan dunia di tangan jenengan sekali. Artinya menjadi seorang miliarder atau triliuner, ya. Ya, karena nilai dunia seberapa? Ya, tidak ada pembanding dalam hal ini siapapun dalam perolehan tentang masalah kekayaan dunia. Hanya umat Islam yang bisa memperolehnya. Subhanallah. Ya. Jadi keberuntungan bagi kita. Tatkala kita susah payah kita itu dihargai Allah Subhanahu wa taala, apalagi nanti dihargai di sisi Allah yaitu berupa surga. Sedangkan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh selain Islam, ya, orang-orang Majusi, orang-orang Hindu, Buddha, Nasrani dan Yahudi, mereka apakah hidupnya tidak susah? Susah bukan? Ibadah susah bukan? Susah. Tapi pada akhirnya toh mereka masuk yaslana al-kubro. Mereka masuk neraka. Sudah susah payah, tapi mereka masuk neraka. Pernah Umar bin Khattab ini melihat para rahib pucat pasi, ya, mereka mungkin jarang tidur, jarang makan, mungkin mereka juga meninggalkan istri, ya, atau mungkin mereka punya istri, ya, karena menganggap mereka adalah secara ibadah mereka yang diridhoi Allah seolah-olah, ya. Jadi mereka susah payah, ya, juga mereka mengharapkan suatu kebaikan, tetapi Allah tidak menilainya. Allah tidak menghargainya. Padahal mereka susah payah. Sedangkan jenengan hanya dengan 2 rakaat sebelum subuh, ya, dihargai Allah dengan mendapatkan kebaikan sepenuh bumi. Subhanallah. Ya, dan ini nikmat Allah Subhanahu. Jadi upaya kita, Bu, ya, sebenarnya tidak ada masa istirahat di dalam agama ini. Upaya kita adalah senantiasa memperbaiki diri kita dengan agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan agama Islam. Ya. Kalau kita belum bisa sholat, maka belajarlah sholat yang benar. Ini upaya ini. Meskipun kita sudah belajar tahunan, bahkan puluhan tahun tentang baca Quran itu tidak sempurna, tidak masalah.
Sementing upaya kita untuk memperbaiki. Ya, betul masalah. Jadi ini supaya tidak ada rasa putus asa tatkala kita mendapatkan suatu kesulitan di dalam proses-proses upaya itu tadi. Ya, bahkan berapa banyak orang Arab sendiri itu belajar tentang Al-Quran, tentang huruf shad itu 15 hari. Kalau orang Arab, orang Yaman, dia sudah ahli mahir membaca Al-Quran, kalau jangan nggak kalah. Tapi tak kalah dicek oleh syahnya, maka dia huruf shad ini masih ada kekurangan, belum sampai makom makhrajnya. Ya, maka dia berupaya sampai 15 hari baru bisa. Karena setiap titik kesalahan kita kadang kita tidak menyadari bahwa itu salah. Jadi coba sekarang hari ini kita koreksi diri ya tentang kekurangan kita. Maka ubah kita hari ini, mindset kita, cara berpikir kita adalah untuk penyesuaian terhadap apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, karena apa? Tidak ada suatu perkara, suatu urusan yang utama yang bisa melindungi diri kita, ya, atau diri kita atau urusannya kecuali dengan agama ini. Karena agama ini melindungi 4 hal, ya, atau tiga hal. Yaitu pertama adalah jiwa kita. Ya, kalau kita sudah jadi orang Islam maka diharamkan jiwa kita, tidak boleh dibunuh seorang sudah masuk Islam, maka dia dilindungi jiwanya. Yang kedua adalah hartanya, tidak boleh dicuri, tidak boleh dirampok. Ya, dan jangan nyuri orang muslim, dosanya besar. Ya, kalau seseorang telah mencuri hak orang lain, mengambil hak orang lain, maka dia berdosa besar karena Allah sudah melindunginya. Ya. Ketiga adalah kehormatannya. Ini semuanya diatur tentang kehormatan ini, maka di sana tidak boleh menuduh orang mukmin yang baik, ya, telah berbuat maksiat atau berzina. Karena di sana ada rangkaian-rangkaian hukum yang saling terkait. Ya. Jadi tidak mudah untuk menyebarkan aib saudaranya, ya. Maka dia harus mendatangkan 4 saksi untuk menuduh untuk menuduh keburukan bagi dia. Contoh, kalau kita melihat ada seseorang masuk ke rumah janda, terus kita langsung menghabarkan bahwasannya orang itu telah berbuat maksiat, ini dosa nggak? Atau telah berbuat zina, itu dosa bukan? Karena Islam melindungi tentang saksi. Jadi jenengan tidak mendatangkan 4 saksi yang melihat langsung perkaranya, maka jenengan tidak boleh menuduh. Apalagi dengan tuduhan-tuduhan yang kecil, itu namanya kehormatan kaum muslimin dilindunginya, meskipun dia memang berbuat zina. Tetapi kalau dia tidak bisa menghadirkan 4 saksi ini, maka batalah tuduhan itu, maka berbalik tuduhan itu kepada yang menuduh, hukuman jatuh pada dia. Berat betul. Maka lihat, ya, di Madinah, ya, maka karena mereka adalah menjaga agama, yaitu menjaga kehormatan kaum muslimin, maka mereka tidak lantas membuat suatu hoax atau berita-berita bohong tentang suatu perkara dalam perkara masalah seperti ini. Dilindungi, ya, kehormatan kaum muslimin dilindungi oleh undang-undang Islam. Ya, jiwanya dilindungi, hartanya dilindungi, dan kehormatannya dilindungi. Ya, jadi kesempurnaan dalam agama adalah bentuk upaya kita untuk mendekatkan diri, ya, supaya menjadi sempurna. Ya, jadi tugas ini sangat mega proyek. Ya, jangan aja kalau untuk masalah dunia ini, kalau bisa memperbanyak hasilnya ditambah. Begitu juga dalam masalah agama, kalau bisa setiap hari ada perubahan-perubahan di dalam agama kita. Coba jangan ngecek setiap hari jangan aktivitas biasa saja atau ada perubahan-perubahan yang jangan rasakan untuk agama ini. Ya,
dari mulai sholat, terus mungkin saum, ya saum juga ini upaya-upaya. Mungkin tahun kemarin kita upaya saum ini berupaya, tetapi tidak mungkin ada suatu kekurangan yang besar. Tahun ini jadi kalau bisa disempurnakan, ya ada upaya sempurna. Ya dulu tahun kemarin itu agak pelit, sekarang ya mana aja pelit gitu ya. Jadi ada perbaikan di situ. Ya ada perbaikan. Kemarin mungkin sering mengeluh ya tentang kebutuhan harian, sekarang ya jangan mengeluh. Ya. Karena ibadah yang kita lakukan ini dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai kesempurnaan pahalanya. Ya. Setelah kita mengupayakan perbaikan dalam agama, maka Allah akan menjanjikan tentang urusan kita di dunia. Wa aslihli dunyaya allati fiha ma'asyi. Ya. Kalau Allah sudah menyempurnakan, kalau kita sudah menyempurnakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah tentang agama ini, ya, dari urusan-urusan tadi itu, maka Allah menjanjikan tentang beresnya kehidupan di dunia. Karena dunia adalah allati fiha ma'asyi. Karena dunia adalah tempat penghidupan. Artinya penghidupan jenengan itu dijamin penuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat lain adalah seandainya suatu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan dibuka rezekinya, disempurnakan dari langit dan bumi. Maka akan terjaga semua kehidupan, ya. Karena agama memang melindungi kehidupan. Ya. Jangan sampai pada tingkat masalah hukuman, masalah pajak. Seandainya hukum Islam ditegakkan, yaitu adanya hukuman potong tangan, qisas ya, qisas atau kepotong tangan karena mencuri, ya, maka keuangan negara itu tidak pernah dicuri. Ya, seorang pencuri akan berpikir tatkala yang mencuri terus ketahuan ditangkap, maka dia harus merelakan jari tangannya kalau sesuai dengan nisabnya. Kalau dia mencuri lagi, potong lagi. Kalau mencuri lagi, potong lagi sesuai dengan. Jadi kalau kita lihat, ini dia telah mencuri jumlahnya 5 karena 5 jari ini sudah terpotong. Jadi dengan menjaga hukum potong tangan ini, maka akan terjaga pula kehidupan dunia kita dengan terjaganya Baitul Mal. Ya, kenapa negara banyak dikorupsi? Karena tidak memperlakukan hukum Islam, dipotong tangan. Siapapun yang mengambil hak orang lain, ya, dengan cara curang apapun, maka dia akan mendapatkan hukumnya, yaitu potong tangan. Kalau ini ditegakkan, maka keuangan negara itu akan maka kehidupan, ya, tentang keselarasan kehidupan itu akan terjaga. Karena imbas dari setiap kejahatan yang dibiarkan tanpa adanya batasan atau hudud, maka dia akan berimbas kepada kerusakan kehidupan. Maka kita bisa rasakan mencari kehidupan begitu sulitnya hari ini. Ya, perputaran uang terbatasi, ya, terambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, harga mahal gitu, minyak langka, saya beli mulai duit dagang sini wong dagang apa sing tuku langka. Nah zaman biyen tahun 90 kan orang dagang sedikit, ya, maka perusahaan roti saja dulu, ya, itu cuma 2 perusahaan yang masuk ke warung-warung. Sekarang udah ratusan perusahaan yang beli tidak ada. Kalau dulu 2 perusahaan yang beli sangat banyak, karena pada saat itu tidak ada terjadinya chaos di dalam PHK atau mungkin dari pekerjaan. Mereka tetap pada posisinya, ya, sehingga ekonomi sedikit agak bisa teratasi, ya. Tapi sekarang orang sudah perusahaan banyak tutup, ya, banyak di PHK, terus itu apalagi pengangguran banyak, orang pada usaha tetapi sing tuku langka. Ya, apalagi barang-barang semakin naik, bingung matole, ya, barang-barang terus aja bingung matole maksudnya apa? Sing tuku orang mampu untuk beli, ya. Jadi ini dirasakan oleh para pedagang, sehingga
timpanglah kehidupan. Kalau sudah seperti ini maka akan memicu satu kejahatan di mana-mana. Maka Islam sangat menjaga harta, ya, sangat menjaga jiwa, sangat menjaga kehormatan. Ya. Jamaah, dan nikmat yang paling sempurna adalah tak kala Allah berikan maghfirah atau ampunan dari ketundukan dia kepada hukum itu tadi. Contoh, suatu saat ada anak pembesar, ya, pada zaman Rasulullah ini ada anak-anak yang mungkin ini punya pengaruh, ya, dia mencuri. Nah, tak kalah mencuri, ini dia kaya tapi mencuri, anak orang kaya tapi mencuri. Maka tak kalah itu keluarganya berembuk. Ini kalau sampai ini kepada Rasulullah, maka akan adanya potong tangan. Terus berpikir macam-macam. Ya, maka diutuslah seseorang untuk supaya menyampaikan hal ini kepada Rasulullah. Ya. Maka tak kalah sampai perkara ini pada Rasulullah tentang keberatan mereka untuk menghukum potong tangan kepada keluarganya, maka Rasulullah langsung begitu marahnya. Maka dia badannya suatu hal dalam hadis itu, sungguh seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku potong. Artinya hukum ini tidak pandang bulu, meskipun anak Rasul sekalipun, Fatimah yang sangat dicintai itu melakukan suatu perbuatan buruk yaitu mencuri, maka berlakukan hukum Islam. Karena perkara itu masuk ke dalam perkara itu tadi, dalam ranah hukum. Ya. Nah, setelah itu maka pelaksanaan potong tangan tetap dilakukan. Tapi jangan lupa, dari peristiwa potong tangan itu maka dia menjadi orang yang solihah. Itu perempuan pada Allah. Dia sadar bahwasanya dia harus kembali kepada Allah, kembali kepada hukum. Itu yang dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi janganlah kalian mati, ya, dengan berbagai konsekuensi yang ada kecuali mati dalam keadaan muslim. Jadi kalau kita salah, kita dihukum pun harus tunduk ridho kepada hukum Islam. Ya. Juga peristiwa-peristiwa yang lain yaitu terjadinya perzinaan. Jamaah Allah, ini perzinaan. Zaman Rasulullah itu sedikit tentang tentang peristiwa tentang peristiwa perzinaan. Ada suatu saat seorang perempuan mengajukan Rasulullah, ya Rasulullah, sebenarnya kalau dia mau enggak kedatang Rasulullah sebenarnya selamat itu. Ya. Dia telah berzina, karena rasa takut kepada Allah, dia rasa takut, maka dia ingin mengaku di sisi Allah, ya Rasulullah, aku telah berzina. Maka Rasulullah mengatakan sampai 3 kali Rasulullah, maksudnya hal ini sangat bagi Rasulullah sangat apa ya? Itu seandainya kok orang sama mengaku, kok bertobat ada sendiri sana, ya. Tapi perkaranya sudah sampai kepada meja hijau, yaitu dia ingin diadili secara Islam. Maka karena wanita itu hamil, maka suruh pulang. Setelah dia melahirkan, suruh pulang lagi karena untuk menyempurnakan penyusuan. Nah, setelah dia siap, maka berlakukan hukum rajam. Ya, maka dirajamlah wanita itu. Sehingga jangan lupa, karena kembalinya dia kepada wala tamutunna illa wa antum muslimun, karena dia kematian dalam rangka untuk kembali kepada Islam, kepada hukum Islam, maka dosanya dia mencukupi bagi penduduk Madinah saat itu 80 orang. Artinya apa? Di samping dia sudah diampuni dosa-dosanya, maka seandainya dosanya itu diberikan kepada 80 orang itu mencukupi. Ini begitu solusi yang paling bagus. Jangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada kita tatkala kehidupan kita ini dalam rangka untuk memperbaiki agama ini, ya, dari mulai perkara tadi, ya, kalau kita belum bisa sholat secara benar, maka kita terus mengupayakan untuk belajar. Tapi ini adalah itu untuk belajar, ya, mencari menimba pengalaman. Maka jangan, ya, tak kalah menyempurnakan sholat kita, karena sholat itu dilatih dengan baca Al-Quran dan al-hadis, ya. Maka di sana untuk
faktor yang mendukung tentang masalah sholat itu termasuk bacaan sholat itu, yaitu Al-Quran dan mulai Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu dipelajari, disempurnakan. Ya, kalaupun sudah sempurna disempurnakan, kalaupun sudah bisa disempurnakan lagi, kalau belum bisa belajar lagi, belajar lagi. Ya, Bu, jamaah pemuda Bapak sekalian, ini kan warisan ya. Tentang baca Al-Quran itu adalah warisan. Maka kita harus menggali warisan itu tadi, mengupayakan untuk menjadi warisan bagi keluarga kita. Kalau kita tidak mencontohkan suatu kebaikan bagi satu keluarga kita, maka anak-anak kita atau cucu-cucu kita tidak ada yang bisa menjadi kebanggaan. Kalau bapak-bapak ini tidak berupaya, jangan Allah, jangan dilihat dari mulai kapan kita memulai. Sekarang bisa, ya. Meskipun harus belajar Iqra dulu nggak masalah, Bu. Ya. Jadi jangan malu untuk belajar atau memperbaiki agama ini dari sisi menyempurnakan sholat. Jadi meskipun hanya baru belajar tentang Iqra tidak masalah. Kalau bagi siapa yang sudah merasa diri sudah bisa, ya jangan malu untuk belajar lagi bombok salah kan gitu. Selama itu kan belajar sendiri gitu. Jangan baca Al-Quran itu sendiri, katanya benar tapi salah kabeh. Ya, katanya benar, terus terus itu. Jadi kalau seperti orang yang punya jadi kalau dengan bisa huruf ro mboten? Ro nggih. Huruf ro atau dia cedal. Tak kala dia mengucapkan roh, dia nggak menyangka sudah nggak ada salah, ya. Tetapi tak kala didengarkan orang lain, oh kamu cedal, coba diucapkan lagi, coba ternyata benar, oh iya saya baru sadar bahasanya dia telah makhraj hurufnya tidak sesuai, ya. Begitu juga dengan belajar Al-Quran. Maka seandainya setiap hari kita tilawah, ya, murojaah, dipandu dalam bacaan-bacaan yang oleh orang-orang yang ahli itu, maka akan ada perbaikan. Karena selama ini kita membaca sendiri, jadi menyangka sudah benar, ya, menyangka sudah benar. Ini proyek paling besar. Satu huruf dalam baca satu Al-Quran itu berapa Allah berikan? 10 kebaikan. Apa itu kebaikan? Tentunya akan lebih hebat daripada apa yang kita kumpulkan di dunia ini. Padahal kita mengumpulkan harta benda mungkin selama hidup kita bisa mengumpulkan 1 miliar. 1 miliar. Padahal mereka sudah sakit nusang jempan dia dalam mencari harta itu, tapi masih kalah dengan kebaikan hanya kita memperbaiki 1 huruf dalam baca Al-Quran. Jadi jangan merasa Bu, Pak, blender ya. Jangan merasa dirinya kita sudah tidak butuh lagi. Jangan masih butuh kok. Ya, kan jadi bapak ibu ini akan ibu-ibu memberikan contoh bagi anak-anaknya, bapak-bapak memberikan contoh bagi ibunya kan gitu. Ya, jadi tidak ada kata-kata terlambat. Yang ada adalah rasa putus asa. Kalau kita sudah putus asa, namun jangan. Ya. Tadi lepas daripada perbaikan kita selama ini. Jadi ini kewajiban kita setiap hari adalah memperbaiki agama, termasuk dalam memperbaiki bacaan Al-Quran. Karena bagian daripada Al-Quran itu baca Al-Quran. Bagian daripada agama Islam itu ada Al-Quran. Ya, kalau kita jauh dengan Al-Quran, maka tidak akan paham agama. Ya, dijamin tidak akan mungkin paham agama. Yakin benar? Kalau kita sudah jauh dengan Al-Quran, maka tidak akan mungkin paham. Kalau kita tidak paham tentang suatu perkara, maka kita akan terjebak dalam perkara itu atau kesalahan yang besar. Ya, maka Umar bin Khattab mengatakan, ketahuilah atau pahamilah suatu keburukan dan kebaikan. Ya, karena kalau kita tidak tahu tentang keburukan, maka kita akan masuk ke dalam keburukan itu. Ya, maka tentunya tidak melakukan ini sumber kebaikan, sumber cahaya. Ya, kalau dibacakan setiap hari di rumah, maka akan menjadikan nur atau cahaya yang memberikan keberkahan bagi keluarganya. Saya yakin anak-anak kita ya nanti akan menjadi
bapak-bapak itu menjadi contoh, meskipun bapak itu baru belajar Iqra nggak apa-apa bu, anaknya sudah sampai hafal Quran nggak masalah, ya nggak masalah. Kenapa bu? Anak-anak kita kok malas belajar Al-Quran? Karena kita mencontoh malas belajar Al-Quran. Ya, pernah terjadi ini, terjadi seseorang yang mengeluhkan anaknya sudah di pondok gitu. Anak itu sudah di pondok, tetapi kok anaknya mengeluh, Pak, saya kok sulit untuk menghafal. Maka bapaknya berpikir, padahal ini anak-anak itu cerdas itu sebenarnya. Bapaknya juga cerdas, seorang dosen. Dia berpikir apa yang menjadikan penghalang-penghalang. Maka dia menyadari bahwasanya kesulitan yang menjadi penyebab daripada kesulitan anak itu adalah dirinya. Karena dirinya tidak memberikan contoh terbaik bagi anaknya. Maka dia belajar Al-Quran dari dasar Iqra lagi nggak apa-apa. Tak kala anaknya melihat kesemangatan bapak untuk kebaikan dalam agama, maka anaknya termotivasi untuk menghafal. Akhirnya dia sukses mendapatkan kemudahan di dalam membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Ini makanya bapak, ibu atau orang tua itu penting, perannya adalah memberikan contoh meskipun dia kalah dengan anaknya. Jangan heran nanti dengan punya anak akan lebih pintar dalam baca Al-Quran maupun dalam hafalan. Tidak masalah. Tapi jangan sampai merasa ya. Jadi belajar dari dasar. Jadi tidak ada lambat. Yang terjadi adalah yang kita misi paling besar adalah rasa putus asa untuk kebaikan. Jadi kalau kita sudah berhenti untuk belajar, ini yang dikatakan musibah di dalam agama.